Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pilihan bioteknologi yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Mukti Sino Jayadi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berkaitan dengan bioteknologi di bidang kesehatan. Di sini kami mengambil tema CRISPR, itu adalah salah satu metode dari rekayasa genetika. Bisa di next. Nah, di sini ada anggota-anggota kami, yaitu ada Kenia Dwi Erina, bisa bisa muncul sebentar. Oke, selanjutnya ada Muhammad Aksal Nayandra, Ya, saya. lalu ada Ramzaya Kuratal Ain, saya sendiri yaitu Renata Raharjanto, dan terakhir ada Vinka Juniati Lestari. Oke, bisa di next. Oke, pertama tuh kita harus tahu dulu genetic engineering itu apa. Nah, genetic engineering itu atau dikenal dengan rekayasa genetika, juga dikenal sebagai teknik manipulasi genetika, adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memodifikasi materi genetik organisme, termasuk makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang kecil itu. Nah, tujuan utama dari rekayasa genetik ini adalah untuk mengubah dan atau memanipulasi DNA suatu organisme dengan cara yang dapat menghasilkan sifat atau karakteristik tertentu yang diinginkan. Bisa tolong di next? Tolong di next. Nah, proses rekayasa genetik melibatkan identifikasi, isolasi, dan manipulasi gen tertentu dalam organisme. Hal ini sering dilakukan dengan cara memasukkan gen baru ke dalam organisme, atau dikenal dengan transgenik, atau mengubah gen yang sudah ada dalam organisme, atau modifikasi genetik. Nah, teknik ini tuh dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, dan industri. Dan secara khusus kami akan membahas di dalam bidang kesehatan. Oke, bisa di next. Nah, genetic engineering ini di bidang kesehatan itu cukup lama ya, timeline itu. Nah, awal mulanya terjadi pada tahun 1970. Genetic engineering di bidang kesehatan dimulai dengan perkembangan teknik rekayasa genetik. Pada periode ini, ilmuwan berhasil mengisolasi dan memanipulasi gen dalam bakteri. Hal ini tuh membuka pintu untuk pengembangan obat-obatan dan vaksin baru. Nah, lalu pada tahun 1982, insulin rekombinan pertama kali disetujui untuk digunakan dalam pengobatan diabetes. Nah, insulin itu diproduksi dengan menggunakan bakteri yang dimodifikasi genetiknya untuk memproduksi insulin manusia. Nah, teknologi ini menggantikan metode pengambilan insulin dari hewan. Nah, bisa di next. Nah, lalu pada tahun 1990-an muncul pertama kali yaitu terapi gen atau disebut terapi genik. Nah, ini mulai mencuat. Nah, terapi genik ini adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti gen yang bermasalah dalam tubuh manusia. Nah, ini tuh menjadi harapan baru dalam pengobatan penyakit genetik seperti fibrosis kistik dan talasemia. Nah, pada tahun 2003, ini muncul genom manusia atau Human Genome Project. Nah, di sini tuh kita berhasil menentukan urutan lengkap genom manusia. Ini tuh memberi pemahaman yang lebih dalam tentang gen manusia dan membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang penyakit genetik dan cara-cara potensial untuk mengobatinya. Nah, yang terakhir itu pada tahun 2010. Nah, ini yang akan saat ini akan dikembangkan semakin-semakin, yaitu teknologi CRISPR. Nah, teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk dengan lebih mudah dan tepat memotong, mengganti, atau memperbaiki sekuens gen dalam genom manusia. Ini membawa harapan besar untuk pengobatan penyakit genetik dan penyakit lainnya. Bisa tolong di next. Nah, dari segala macamnya itu tadi, terdapat beberapa metode-metode genetic engineering yang sudah diterapkan, yang masih diterapkan juga sampai sekarang, yaitu terapi gen,
Terapi gen itu bertujuan untuk memperbaiki atau mengganti gen yang bermasalah dalam tubuh manusia. Nah, metodenya itu melibatkan pengiriman gen yang normal atau sehat ke dalam sel-sel target yang membutuhkan perbaikan genetik. Lalu ada produksi obat-obatan. Nah, produksi obat-obatan ini kurang lebihnya sama kayak tadi yang insulin itu. Genetic engineering digunakan untuk memproduksi obat-obatan tertentu seperti insulin rekombinan. Nah, jadi itu gen manusia atau organisme lain itu dimasukkan ke dalam mikroorganisme seperti bakteri yang kemudian digunakan untuk menghasilkan obat-obatan dalam jumlah yang besar. Lalu ada terapi sel tengah, sel tengah. Nah, terapi sel tengah ini melibatkan penggunaan sel punca atau sel spesifik yang dimodifikasi genetik untuk mengobati penyakit. Nah, maksud dimodifikasi itu, jadi sel itu tuh bisa diubah jadi seperti sel jantung untuk mengobati penyakit jantung. Nah, itu terapi sel tengah ini dapat digunakan dalam pengobatan kanker, penyakit autoimun, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Lalu ada pengembangan vaksin, nah kita sudah cukup tahu ya. Ada juga pengembangan vaksin yang dengan menggunakan RNA dari penyakit tertentu untuk merangsang tubuh kita untuk menghasilkan sistem imun yang bisa melawannya. Lalu ada tes genetik. Nah, dari tes genetik ini melibatkan analisis materi genetik individu. Jadi itu gennya kan dilihat ada kemungkinan dapat penyakit apa enggak, dapat turunan penyakit dari orang tuanya. Nah, metode ini tuh menyangkut sequencing DNA atau RNA serta berbagai teknik lainnya untuk verifikasi perubahan genetik. Nah, yang terakhir itu editing gen dengan CRISPR yang akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya Kenia. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada cluster regularly interspace short palindromic lipid atau yang sering kita sebut dengan CRISPR. CRISPR merupakan teknologi genetik yang memungkinkan untuk memodifikasi genetik dengan sangat presisi. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk dengan lebih tepat mengubah atau menghapus bagian-bagian tertentu dari genom dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. CRISPR juga sering dikaitkan dengan Cas9 sebagai protein. Nah, si Cas9 ini berfungsi sebagai enzim yang memotong DNA target di sekuen yang posisinya dekat dengan situs protospacer adjustment motif atau PAM. Kemudian protein Cas9 ini memiliki dua situs homolog yaitu RUVC dan HNH yang masing-masing memotong satu dari untai ganda DNA yang menghasilkan potongan tumpul atau cut pada sekuen DNA target. Kemudian CRIS, CRISPR-Cas9 ini memiliki komponen dua utama yaitu protein Cas dan single gate RNA atau sgRNA. Nah, bagaimana caranya si Cas9 ini mengenali target? Ada namanya get RNA, di mana si get RNA ini dapat memandu Cas9 untuk mengenali target. Kemudian nanti yang memotongnya itu Cas9. Jadi istilahnya si get RNA ini adalah yang mengarahkan dan si Cas9 ini ibaratnya sebagai eksekutif. Nah, CRISPR ini mengkaitkan teknologi memotong DNA spesifik pada spesies tertentu seperti hewan, tumbuhan, atau manusia. Boleh di next. Selanjutnya
Selanjutnya ada macam-macam CRISPR. Ada beberapa varian dari teknologi CRISPR yang mempunyai berbagai fungsi dan kegunaan. Sebenarnya membedakan CRISPR itu hanya di proteinnya. Ada Cas12, 13, 14, dan yang terakhir itu tadi yang kita bahas Cas9. Yang pertama ada Cas12. Protein pada Cas12 ini untuk meningkatkan efisiensi pengeditan genom hanya dengan menargetkan motif T tanpa get RNA. Nah, sistem ini telah memperluas aplikasi pengeditan dasar dan mendeteksi varian terskripsi. Terus yang kedua ada Cas yang 13. Protein dengan sistem Cas13 ini digunakan untuk beragam aplikasi imaging, pengeditan dasar, dan deteksi varian terskripsi. Contohnya penerapan Cas13 itu untuk terapi penyakit akibat virus atau bakteri. Terus yang ke eh penggunaan penggunaan Cas13 ini memiliki lebih dari 23 nukleotida hingga pada sekitar 26 sampai 30 nukleotida yang dimana urutan nukleotida mengkode gRNA yang digabungkan dengan satu elemen ekspor virus. Yang Cas14 ini memiliki efisiensi genom tingkat lanjut pengeditan tanpa memerlukan motif protospacer atau PAM dengan berdekatan dan melakukan regresi transkripsional. Terus yang terakhir ada Cas9. Sistem Cas9 ini berfungsi untuk memotong DNA target menggunakan tracker RNA untuk menelusuri rangkaian DNA yang akan diedit. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dari CRISPR. Yang pertama itu terdapat RNA tracker dengan target spesifik yaitu CR yaitu cRNA. Nah, yang kedua kemudian RNA tracker disubstitusi pada gen yang dituju. Lalu tracker RNA akan memotong bagian DNA dan si DNA-nya yang terputus akan diperbaiki oleh jalur non-homologus atau joining atau yang disebut dengan HE, NHEJ. Nah, proses ini menyebabkan penghapusan dari nukleotida yang merusak fungsi gen. Next. Selanjutnya ada cara kerja dari CRISPR. Protein Cas9 berasosiasi dengan RNA pemadu atau gRNA membentuk kompleks seperti yang tadi udah dijelasin di slide sebelumnya. Karena adalah gunting memotong DNA yang dapat bekerja jika ada pemandunya. Nah, si Cas9 ini dapat bekerja jika membentuk kompleks dengan RNA pemandu atau sgRNA. Nah, dari sinilah kunci untuk memotong DNA di bagian tertentu di antara urutan DNA lainnya. sgRNA ini dapat dibuat secara artifisial untuk memotong suatu bagian DNA tertentu secara tertarget. Lalu kompleks protein Cas9 gRNA menempel pada sekuens DNA yang berdekatan dengan spacer. Jadi ketika si Cas9 ini memotong, maka kompleks Cas9 akan mencari suatu urutan DNA target. Nah, selanjutnya kompleks Cas9 ini membuka uraian DNA dan sgRNA lalu menempel sesuai dengan urutan DNA target. Setelah itu, kompleks Cas9 akan memotong DNA tersebut. Nah, terakhir, setelah DNA dipotong, maka kita bisa menempelkan gen yang ingin disisipkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Next. Yang terakhir, ini ada syarat memakai teknologi CRISPR. Yang pertama, harus dengan persetujuan pasien. Yang kedua, pasien harus konseling genetik untuk mengetahui implikasi dari penggunaan CRISPR. Nah, yang terakhir, pasien harus mengetahui pilihan alternatif dari CRISPR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aksa.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke salah satu contoh masalah atau kasus yang kita angkat di sini. Jadi di sini kita akan berkenalan dengan He Jiankui. Dia bukan merupakan kokoh-kokoh Tiongkok biasa. Dia merupakan seorang peneliti di bidang biofisika dan He Jiankui juga merupakan salah satu tokoh yang menciptakan kontroversi terbesar pada tahun 2018 ketika ia mengumumkan bahwa ia telah berhasil menggunakan teknik CRISPR-Cas9 untuk mengubah gen yang terkait dengan kekebalan terhadap virus HIV. Namun tindakan tersebut menuai banyak kritik dari komunitas ilmiah dan etika karena potensi resiko yang belum dipahami sepenuhnya terkait dengan modifikasi gen manusia. Oke, jadi jadi kita langsung masuk ke eksperimen yang dilakukan oleh Hijian Kui. Jadi pada November tahun 2018 lahir seorang bayi kembar hasil rekayasa genetika bernama Lulu dan Nana. Jadi Hijian Kui melakukan eksperimen ini untuk menciptakan resistensi terhadap infeksi virus HIV melalui pengeditan gen pada embrio manusia. Tujuan pernikahan Janko ini adalah untuk menciptakan bayi yang memiliki kekebalan terhadap HIV. Jadi untuk itu ia mencoba mengubah gen yang disebut CCR5 yang berperan dalam penyebaran virus HIV. Namun pada eksperimen itu salah satu masalah utama dalam kasus ini adalah bahwa eksperimen ini dilakukan tanpa transparansi atau persetujuan yang memadai dan juga tidak ada konsekuensi ilmiah atau etika yang mendukung pengeditan genom embrio manusia untuk tujuan ini pada saat itu. Selanjutnya, Hijenko ini melakukan eksperimen ini melibatkan pengeditan gen menggunakan teknik CRISPR, yaitu teknologi ini yang memungkinkan peneliti untuk dengan relatif mudah memotong dan mengganti bagian-bagian tertentu dari genom manusia. Jadi yang dihasilkan melalui fertilisasi in vitro, yaitu fertilisasi in vitro ini adalah prosedur medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil. Jadi salah satu metode fertilisasi in vitro ini adalah ECSI atau intracytoplasmic sperm injection, yang merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam prosedur IVF dengan satu sperma dipilih dengan hati-hati dan disuntikan langsung ke sel telur wanita untuk memfasilitasi filtrasi. Dan Hijankui langsung juga mengklaim bahwa pengeditan gen CCR5 pada embrio yang kemudian diimplantasikan ke dalam rahim ibu yang sedang hamil. Jadi Hijankui ini melakukan teknik seperti di kanan yaitu CRISPR-Cas9. Jadi dia mengambil CCR5, CCR5 dan menguntingnya lalu diganti dengan DNA yang bisa kebal terhadap virus HIV. Dan foto di sebelah kanan bukan dulu dari teman-teman, ini hanyalah bayi kembar yang saya ambil karena saya lucu gitu. Saya ambil aja. Oke, lanjut. Pengeditan gen yang tidak tepat atau off target dapat menyebabkan perubahan gen yang tidak diinginkan dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti kanker atau gangguan perkembangan. Jadi kita sudah mulai masuk terhadap konsekuensi dan etika yang akan didapatkan ketika Hijian Kui melakukan eksperimen ini. Jadi sudah banyak kontroversi dan kritik
yang menyerang Hijian Kui, kritik tajam dari komunitas ilmiah global dan otoritas etika. Jadi pengeditan genom manusia dianggap sebagai tindakan yang sangat beresiko dan harus mematuhi regulasi serta etika yang ketat. Lalu selain itu juga ada resiko jangka panjang yang belum diketahui terkait dengan pengeditan gen pada embrio manusia, termasuk dampak pada generasi mendatang dan keraguan etis terkait dengan memanipulasi gen manusia. Jadi banyak konsekuensi hukum dan etika. Setelah Hijankui melakukan eksperimen ini, Hijankui dihukum dan diasingkan di Tiongkok selama 3 tahun. Sementara eksperimen tersebut memicu perdebatan global tentang regulasi dan etika penelitian genom manusia. Kasus ini menjadi titik perhatian internasional karena menimbulkan pertanyaan serius tentang etika, regulasi, dan konsekuensi dari pengeditan genom manusia yang tidak terkendali. Itu juga mengingatkan pentingnya diskusi etika dan regulasi dalam perkembangan teknologi yang kuat seperti CRISPR-Cas9. Jadi teknologi CRISPR-Cas9 ini bukan berarti sepenuhnya buruk, cuman perlu dipertimbangkan tentang terkait etika dan regulasi ke depannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitka. Oke, kita masuk ke case yang kedua, eh, di mana Cas9, CRISPR-Cas9 ini untuk pengobatan penyakit beta thalassemia. Di sini terdapat beberapa keyword yang akan sering saya sebutkan, yaitu ada beta thalassemia, TX001 terapi, CRISPR-Cas9, gamma globin, alpha globin, beta globin, gen HBB, HB fetal atau HBF, dan HB adult atau HBA. Dan yang terakhir ada BL11A. Jadi kira-kira apa sih peranan dari CRISPR-Cas9 terhadap penyakit beta thalassemia ini? Oke, di sini sudah terdapat struktur dari hemoglobin di dalam tubuh kita. Jadi hemoglobin kita itu tersusun atas rantai alfa dan juga rantai beta. Nah, rantai alfa dan rantai beta ini punya fungsi dan peranan masing-masing. Di mana untuk alfa globin sendiri mempunyai peran lebih untuk menyusun struktur dari hemoglobin. Dan sedangkan untuk beta globin ini berperan dalam pengikatan dengan oksigen atau O2. Nah, jika terjadi mutasi dalam salah satu gen tersebut, maka akan mengakibatkan gangguan dalam struktur dan fungsi dari hemoglobin sendiri. Thalassemia ini merupakan penyakit kelainan hematologi herediter yang pola pewarisannya itu adalah bersifat autosomal resesif. Penyakit ini kebanyakan terjadi di negara Mediterania. Nah, karena banyak perkawinan antar ras, maka penyakit ini menjadi tersebar luas dan menjadi masalah global. Boleh dilanjut? Nah, jadi apa sih penyebab dari penyakit beta thalassemia ini? Penyebabnya itu adalah adanya mutasi dari gen HBB, yaitu gen yang terletak di kromosom 11 dan merupakan gen yang mengkodokan protein beta globin. Akibat dari mutasi tersebut, membuat alfa globin bisa bergerak secara bebas dan berlebihan, lalu toksik yang membuat apostosis prekursor eritroid intrameduler atau eritropoiesis eritropoiesisnya menjadi tidak efektif. Nah, apa sih eritropoiesis itu? Itu adalah sebuah proses di mana eritrosit terbentuk. Jadi, kalau misalnya terdapat mutasi di uh, beta globin, itu membuat pembentukan eritrositnya jadi terganggu dan bisa terjadi hemolisis atau kematian pada eritrosit yang matang. Nah, gambar di samping merupakan uh,
perbedaan antara gambar eritrosit pada manusia yang normal dan yang sebelah kanan yaitu pada penderita beta thalassemia. Di mana kebanyakan alfa globin ini yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa teroksidasi dan uh, bisa menjadi menumpuk gitu, membentuk tumpukan toksik. Boleh dilanjut? Lanjut kita ke peranan CRISPR. Jadi teknologi CRISPR ini dia bisa memperbaiki atau bisa menggantikan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa hemoglobin dewasa atau HbA itu tersusun atas alfa alfa globin dan juga beta globin. Nah, karena beta globinnya bermutasi, dia bisa diperbaiki dengan uh, mengedit gen HBB yang bermutasi tersebut untuk produksi kembali beta globin. Nah, bisa juga dengan teknik di mana menggunakan teknologi CRISPR ini, jadi gen BCL11A ini yang merupakan gen yang mengatur produksi dari HbF atau fetal hemoglobin. Jadi jika BCL11A-nya itu ditekan, maka itu akan menyebabkan sintesis gamma globin dan uh, bisa menggantikan peranan dari beta globin yang sudah bermutasi. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang gamma globin. Jadi apa sih gamma globin itu? Gamma globin itu adalah salah satu penyusun dari uh, fetal hemoglobin. Jadi fetal hemoglobin ini atau HbF itu tersusun atas alpha, alpha globin dan juga gamma globin. Nah, kenapa uh, para ilmuwan itu menggantikannya dengan gamma globin? Karena ternyata HbF sendiri itu mempunyai kekuatan untuk mengikat oksigen yang lebih baik daripada pada hemoglobin yang dewasa. Oke, boleh dilanjut. Sambil menunggu slide terganti, jadi selanjutnya itu ada terapi terakhir yaitu dia mengedit uh, stem cell atau sel punca di mana si CD34 plus ini merupakan salah satu sel punca atau stem cell yang jenis hematopoietik. Jadi si CD34 ini itu punya kemampuan untuk berubah menjadi sel darah, entah sel darah eritrosit, leukosit, atau yang lainnya. Nah, targetnya adalah jadi gen yang dihilangkan ini atau di nonaktifkan ini adalah gen seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, menggunakan teknologi dari CRISPR-Cas9. Prinsipnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Kenia. Nah, setelah CRISPR memodified si stem cell CD34 plus ini, itu lanjut ke proses selanjutnya, di mana itu termasuk kemoterapi yang uh, cukup kuat, di mana itu peranannya adalah untuk memberikan ruang ke sumsum tulang sebagai uh, sebagai proses sebelum transplantasi dari stem cell tersebut. Nah, setelah itu akan diinfusi ke dalam tubuh pasien dan selesai. Akan dipantau beberapa bulan selanjutnya. Boleh dilanjut? Dari hasil terapi ini disebutkan bahwa CTX001 terbukti menghasilkan 80% modifikasi alel di lokus gen BCL11A tanpa adanya salah target atau pengeditan di luar target. Jadi teknologi CRISPR-Cas9 ini memang sangat direkomendasikan untuk pengobatan beta thalassemia. Boleh dilanjut oleh teman saya, Ramzi.
Oke, selanjutnya adalah mengenai pertimbangan etika di mana yang menjadi isu yang sangat penting buat teknologi CRISPR ini. Sehingga bisa memastikan bahwa teknologi ini tuh bisa digunakan dengan bijaksana dan juga tanggung jawab. Nah, sebenarnya ada beberapa aspek tentang etika utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah persetujuan informed. Dari aspek yang pertama ini, kalau dipikir-pikir, jika ingin melakukan teknologi CRISPR ini, apakah pasien atau wali mereka sudah memenuhi dan memahami mengenai resiko dan konsekuensi dari pengeditan genom atau dari teknologi CRISPR ini. Nyatanya adanya pertimbangan ini merupakan prinsip etika yang sangat penting untuk menekankan bahwa individu yang akan menjadi subjek dari pengobatan ini harus penuhnya memahami bahwa tujuan dari penggunaannya, manfaatnya, resiko ke depannya, dan juga konsekuensi yang akan terjadi sebelum mereka bersetujuan untuk melakukan pengobatan. Nah, persetujuan ini pastinya juga punya beberapa komponen utama, di mana harus ada penjelasan yang komprehensif dari para peneliti atau profesional kesehatan, dan juga pemahaman dari setiap individu bisa memiliki persetujuan ke pasien. Dan juga ada kebebasan memilih alternatif lain jika memang tahu dirugikan oleh teknologi PCR ini. Untuk pentingnya persetujuan informasi ini juga dalam konteks CRISPR adalah untuk melindungi hak atau bagi pasien dan juga untuk memastikan paksa atau partisipasi dalam eksperimen atau pengobatan yang melibatkan modifikasi genetika yang juga menjadi peran penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi genetika dan mempromosikan praktek etis dalam penelitian dan klinis. Dan yang kedua adalah masalah non-identitas. Nah, pada aspek yang kedua ini ada pertanyaan bahwa apakah teknik CRISPR ini sungguh menyelamatkan dan menyelamatkan seseorang atau malah mencelakakan seseorang. Oke, dalam beberapa kasus, perubahan genetika yang dilakukan dengan teknologi CRISPR ini mungkin mempengaruhi seseorang secara genetik, sehingga individu tersebut memiliki identitas yang berbeda dari yang akan mereka miliki tanpa eksistensi tersebut. Nah, dalam hal ini, sulit untuk berbicara kalau memang ada yang dirugikan dari individu yang lahir akibat dari modifikasi tersebut. Karena mereka nggak akan ada jika nggak ada intervensi tersebut. Nah, di mana ada beberapa situasi, tindakan genetika ini mungkin satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mengatasi resiko genetik. Nah, dalam konteks ini, tidak ada alternatif yang memungkinkan individu untuk memiliki identitas genetik yang berbeda. Jadi, ini membuat pertimbangan etika yang jadi lebih sedikit rumit karena mempertimbangkan dampak jangka panjang dari identitas keturunannya. Ada hak generasi mendatang. Nah, pada aspek ketiga, muncul juga pertanyaan bahwa apakah gen yang diedit akan ditransfer ke generasi mendatang sehingga berpotensi mempengaruhi mereka dengan cara yang tak terduga. Nah, muncul juga pertanyaan bahwa bagaimana hal itu akan mempengaruhi anak-anak dan cucu-cucu kita, serta bagaimana mereka akan melihat hak dan identitas mereka yang mendatang. Ini merujuk pada bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan CRISPR ini terhadap generasi yang mendatang, khususnya dalam konteks modifikasi genetik. Selanjutnya ada tentang kekhawatiran terhadap eugenika. Nah, di aspek ini juga muncul pertanyaan bahwa apakah teknologi ini mengarah pada perbaikan genetik yang lebih baik atau malah melibatkan tindakan yang tidak etis, diskriminatif, dan juga kebijakan yang kejam atau coba-coba. Nah, untuk eugenika ini merujuk pada praktek yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan manusia dengan cara memilih atau memodifikasi genetika individu atau populasi untuk mencapai karakteristik yang tidak diinginkan. Beberapa kekhawatiran ini meliputi satu itu diskriminatif tadi, di mana misalnya pada penggunaan teknologi genetika untuk menciptakan
isu diskriminatif terhadap individu yang tidak mengalami modifikasi genetika. Ini bisa menciptakan kesenjangan sosial dan juga ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tentang ketidaksetaraan akses, di mana jika teknologi genetik hanya tersedia untuk sebagian kecil masyarakat yang mampu membayarnya, hal ini dapat menciptakan bahwa kesejahteraan akses terhadap keuntungan genetika, kesenjangan kesenjangan sosial dan mengarah pada bentuk organika ekonomi. Lalu selanjutnya ada kelemahan CRISPR. Nah, di sini terkait CRISPR ini, teknologi ini memiliki beberapa kelemahan dan risiko yang cukup tinggi. Di antaranya yaitu adanya potensi efek of target, di mana kan enzim Cas9 ini yang digunakan untuk DNA dapat memotong sekuensi DNA yang di tempat lain dalam genom yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa menghasilkan mutasi yang tidak diinginkan dan efek samping yang sangat tinggi. Selanjutnya ada risiko dan konsekuensi jangka panjang yang perlu diteliti lebih lanjut, karena dalam di tahun-tahun sekarang ini masih penelitiannya dalam percobaan. Selanjutnya ada banyaknya kontroversi mengenai etika dan regulasinya. Nah, hal ini karena CRISPR ini memunculkan banyak pertanyaan etika tentang bagaimana sih teknologi ini harus digunakan, termasuk pengeditan genom pada embrio manusia yang tadi udah dijelasin, terus juga perlindungan privasi data genetik dan regulasi yang ketat yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya yang terakhir ada potensi penyalahgunaan yang tergolong tinggi. Next. Nah, di slide ini terkait dengan kelebihan CRISPR. Yang pertama itu ada tingkat presisi yang tinggi, di mana CRISPR-Cas9 ini pengeditan genom dengan presisi yang tinggi, di mana enzim Cas9 ini dapat dipandu oleh RNA, yaitu sgRNA kalau nggak salah, untuk memotong DNA pada lokasi yang sangat spesifik dalam genom. Nah, hal ini bisa mengurangi resiko perubahan DNA yang tidak diinginkan di tempat lain. Yang kedua, ada rancangan desain yang lebih sederhana dan juga mudah. Nah, di CRISPR ini, khususnya di CRISPR Cas9 ini, menggunakan panduan RNA yang sangat spesifik untuk memetakan dan memotong genom. Nah, desain panduan RNA ini relatif sederhana dan dapat disesuaikan dengan cepat untuk mengarahkan CRISPR Cas9 ini ke lokasi yang diinginkan dalam genom. Nah, hal ini bisa membuat teknologi ini relatif mudah diimplementasikan dalam berbagai jenis penelitian dan juga diaplikasikan dalam berbagai pengobatan atau pasien-pasien lainnya. Terus juga ada teknik yang efisien dan cepat. Nah, sebab CRISPR-Cas ini mempunyai hasil yang dapat dilihat dalam waktu yang sangat singkat, sehingga teknologi CRISPR-Cas9 dan juga ZFN. Nah, di mana biaya reagen dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengeditan gen dengan CRISPR-Cas9 ini terjangkau, sehingga membuatnya bisa dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selanjutnya ada perbandingan. Next, selanjutnya ada selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ya. Selanjutnya ada perbandingan umum CRISPR dengan metode lain, di mana
perbandingan ini dilakukan dengan metode CFNS dan juga metode TALENS. CFNS ini sendiri merupakan zinc finger nuclease dan TALENS ini merupakan transcription activator like effector nuclease. Mengapa memakai dua metode ini sebagai perbandingannya? Karena pada dasarnya penggunaan prinsip dari dua metode ini sama, menggunakan nuklease untuk memotong sekuensi DNA pada lokasi target tertentu. Yang jadi pembeda adalah untuk CRISPR sendiri melibatkan kompleks protein RNA untuk memandu nuklease ke lokasi target. Sedangkan kompleks protein RNA. Di sini ada terlihat perbedaannya, yaitu pada parameter pertama ada kesederhanaan desain. Pada ZFN tergolong sederhana, pada TALENS sedikit rumit, dan CRISPR ini tergolong lebih sederhana daripada dua metode lainnya. Selanjutnya, pada parameter kedua ada kelayakan teknik. Pada ZFN ini tergolong rendah, dan pada TALENS ini lebih tinggi, sedangkan pada CRISPR ini yang paling tinggi. Selanjutnya ada pada parameter ketiga, yaitu pengeditan genom multiplex. Nah, pada ZFN sama TALENS ini ada beberapa model, sedangkan CRISPR ini tersedia multiplexing dengan hasil yang tinggi. Terus selanjutnya ada parameter keempat, yaitu persiapan perpustakaan berskala besar. Artinya ini penelitiannya. Nah, untuk ZFN dan TALENS ini tidak banyak kemajuan dibandingkan dengan CRISPR yang punya kemajuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada parameter kelima, yaitu kekhususan di bidang DNA-nya. Yaitu pada ZFN ini tergolong rendah, TALENS lebih tinggi, dan CRISPR ini tergolong paling tinggi. Selanjutnya ada parameter ke-6, ada efisiensinya. Pada ZFN ini dan TALENS juga tergolong normal, sedangkan pada CRISPR ini tergolong yang paling tinggi juga. Terus yang terakhir pada parameter ke-7 ada biaya. Nah, pada ZFN ini tergolong rendah, TALENS itu tergolong tinggi, dan CRISPR itu juga tergolong rendah. Jadi untuk CRISPR ini merupakan metode yang bisa menjadi metode gampang dipakai. Selanjutnya, nah di sini ada perbandingan efek CRISPR dengan metode dua tadi, yaitu ZFNS dan TALENS. Nah, di sini perbandingan efek samping dari CRISPR, ZFN, dan juga TALENS bisa dilihat sendiri. Jadi, secara keseluruhan, memang semua metode ini memiliki efek samping yang dikhawatirkan, yaitu pada potensi of effect target. Nah, yang bisa mengakibatkan perubahan genetik yang tidak diinginkan. Oke, next. Dapat peluang CRISPR di Indonesia. Nah, ada data Kemenkes tahun 2021 sampai 2022 yang intinya adalah penyakit HIV/AIDS, terus juga kanker dan thalassemia ini mencapai penyakit yang tergolong tinggi di Indonesia. Nah, dilihat dari data tersebut bahwa teknologi CRISPR ini berpeluang besar di Indonesia di bidang kesehatan untuk meningkatkan pengobatan penyakit, perawatan kesehatan, dan penelitian, yang diantaranya untuk terapi genetik untuk penyakit turunan seperti juga HIV, terus juga untuk penelitian kanker untuk memimpin ke pengembangan terapi yang lebih efektif. Selanjutnya sebagai edit cell culture untuk tujuan transplantasi atau juga untuk bisa penyakit kanker. Terus juga untuk penelitian dan kerjasama riset pada teknologi CRISPR untuk akses pengetahuan dan teknologi terbaru. Next. Nah, di CRISPR di Indonesia.
yang kami bagi menjadi tiga, yaitu kepada masyarakat, kepada penelitian dan pengembang, dan juga kepada pemerintah. Nah, di sini yang pertama sebagai kepada masyarakat, itu mendukung, pengawas, dan setidaknya yang berpartisipasi aktif terhadap inovasi CRISPR dan mendukung program SDGs juga yang khususnya pada kesehatan yang baik dan kesejahteraan, sehingga bisa tercipta masyarakat yang sadar akan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan di Indonesia atau juga di dunia secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kepada peneliti dan pengembang. Sebagai pengintervensi inovasi, terus mengembangkan penelitian mengenai CRISPR yang sejatinya sangat berguna dalam mengurangi kasus HIV/AIDS dan juga penyakit genetik lainnya atau juga kanker dan bahkan malaria di Indonesia, serta mendalami efek jangka panjang mengenai pengaplikasian inovasi yang sampai saat ini juga belum diteliti lebih lanjut di Indonesia. Selanjutnya, kepada pemerintah, saran ini terkait tinjauan inovasi CRISPR perlu dilakukan di Indonesia, yang dilihat bahwa teknologi ini belum tampak mengembangkan inovasi ini. Meskipun dianggap baru, inovasi ini juga sangat berkembang pesat di luar Indonesia. Dengan SDM yang semakin berkualitas, inovasi CRISPR ini bisa jadi lebih efektif, aman, ketat regulasinya, dan juga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan di bidang medis. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.